Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan, pola barisan dan bilangan, barisan dan deret bilangan. Sebelum kita belajar, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridhai Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Anak, tujuan belajar kita hari ini itu mudah-mudahan kalian dapat menentukan suku berikutnya dari suatu barisan, dapat menentukan rumus suku KN dari suatu barisan, yaitu aritmatika dan geometri. 3. Dapat menentukan jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika atau dikenal dengan deret aritmatika. Yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Baiklah anak-anak, kita mulai. 1. Barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang suku selanjutnya diperoleh dengan cara menambah bilangan yang sama atau bilangan tetap. Bilangan yang sama itu disebut beda atau B. Contoh barisan aritmatika 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Sini kita lihat bedanya tiap suku. Kita lihat 2 ke 6 4, 6 ke 10 4, 10 ke 14 4. Jadi bedanya 4. Nah, barisan aritmatika ini disebut barisan aritmatika naik. Berapakah dua suku berikutnya? Ya, itu suku kelima. Ini suku kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dua suku berikutnya berarti suku kelima dan suku keenam. 14 tambah 2 16 dan 16 tambah 2 18. Contoh kedua 35 30 25 20. Nah, kita lihat di sini bedanya tiap suku min 5 min 5 min 5. Jadi bedanya min 5. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini namanya barisan aritmatika turun. Kita lanjutkan. Rumus menentukan suku KN barisan aritmatika. Misalkan barisannya suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, terus sampai suku KN. Suku satunya A. Suku 1A itu A suku pertama. Suku kedua A tambah B, suku pertama tambah beda. Suku ketiga A 1A tambah 2B. Suku keempat 1A tambah 3B. Kita lihat ini polanya. Kalau A 3B, kalau 4 suku keempat 3B, suku ketiga 2B,
suku kedua 1B. Maka dengan demikian di sini n-nya berkurang 1. Ini 4 dikurang 1, 3 dikurang 1 ya. 4 dikurang 1 3, 3 dikurang 1 2B. Dengan demikian rumusnya ini kalau sini n berarti n dikurang 1. Dengan demikian terlihat rumusnya, rumus suku ke n barisan aritmatika secara umum adalah UN A tambah kurung n dikurang 1 B. Ini rumus umum ya. Setiap barisan aritmatika ini rumus suku ke n nya ini. UN suku ke n, A suku pertama atau suku awal, n banyaknya suku, B beda. Nah, rumus beda suku kedua diambil suku ke satu atau suku ketiga diambil suku kedua, dan seterusnya. Suku keempat diambil suku ketiga, dan seterusnya, sehingga kita dapat rumuskan rumus beda ya. Kalau sini 2, di sini 1, sini 3, sini 2. Dengan demikian sini kalau di sini UN maka n nya dikurang 1. Jadi rumus beda secara umum B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Oke, anak kita lanjut. Contoh, suatu barisan aritmatika adalah 4, 9, 14. Berapakah suku ke-13 nya? Ini ada dua caranya. Kita perhatikan ini bedanya 4, dari 4 ke 9 5, 9 ke 14 5, dan seterusnya. Jadi kalau di sini 5 5 5, maka rumusnya 5n. Rumusnya 5n. Nah, dari mana nih 1? Dari mana ini 1? Ya, kita kurang 4 diambil 5. Jadi suku pertamanya diambil bedanya, 4 diambil 5 itu min 1. Sehingga rumus suku ke n adalah 5n dikurang 1. Nah, kalau suku ke-13 berarti n nya diganti 13. Jadi kalau 5n dikurang 1 berarti 5 dikali 13 dikurang 1 itu 65, dikurang 1 64. Ini cara pertama. Nah, cara kedua dengan rumus suku ke n tadi ya. Ini adalah rumus suku ke n barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Karena bedanya itu tiap suku sama. Nah, kita lihat ini suku pertamanya 4, terus bedanya 5. Kita gunakan rumusnya. Yang ditanya suku ke-13, berarti n nya diganti 13, a nya diganti 4, n nya ganti 13, bedanya diganti 5 ya. 13 diambil 1 12, 12 dikali 5 60 ditambah 4, 60 ditambah 4 64 ya, sama. Lanjut. Diketahui suku pertama min 15, bedanya 4. Ditanya berapakah suku ke-15? Ya, tadi caranya ada 2 ya. Boleh kalian mau mana yang kalian suka ya. Kalau mengerjakan soal itu boleh kalian pilih salah satu. Nah, di sini jawab cara pertama UN sama dengan 4n dikurang 19 ya, langsung aja ya. Dari mana 4n? 4n karena di sini bedanya 4. Dari mana min 19? Yaitu dari min 15 diambil beda. Min 15 diambil 4 min 19. Jadi rumus suku ke 15 itu berarti 4 kali 15 diambil 19.
60 diambil 19 41. Cara kedua dengan rumus umum, cukup diganti n nya dengan 15, a nya min 15, a nya min 15, n nya diganti 15 ya. Jadi suku pertama min 15 yang ini ya, n nya diganti 15 ya, ini yang ditanyain suku ke 15 ya. 15 dikurang 1 16 dikali 4 56, 56 diambil 15 ya, pas 1 ya, sama ya. Terlanjut contoh ketiga, suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-4 18 dan suku ke-10 adalah 48. Hitung suku pertama dan bedanya. Kemudian berapa suku ke-25? Kita jawab, kita gunakan rumus umum barisan aritmatika suku ke n. Dan di sini kita letakkan suku ke-10 yang lebih besar dulu, baru suku ke-4, karena di sini yang diketahui suku ke-10 dan suku ke-4. Suku ke-10 berarti a tambah 9b ya. Dari mana 9b? Di mana 9 itu berarti 10 dikurang 1 sama dengan 48 di sini ya, karena suku 10 nya 48. Suku ke-4 berarti a tambah 3b. Jadi langsung aja ya, 4 dikurang 1 3b ya, 3b nya sama dengan 18, karena suku ke-4 itu 18. Kita ambil 48 diambil 18 30, 9b diambil 3b 6b ya. Ini a nya habis, jadi b nya 30 dibagi 6 5. Kita substitusikan ke rumus kedua suku ke-4 ya, ini rumus kedua namanya suku ke-4, suku yang lebih sederhana, a tambah 3b sama dengan 18. Kita cukup ganti b nya dengan 5, 3 kali 5 15, maka a nya adalah 18 diambil 15 ya. Itu 3, sehingga suku ke-15 suku ke-25 adalah a tambah 24b ya, langsung aja ya. Jadi 25 nya diambil 1, a nya 3 tambah 24 dikali 5 yaitu 120 tambah 3 ya, jadi 123. Oke ya anak-anak, lanjut. Tentukan suku tengah dari barisan aritmatika. Kita lihat di sini 5, 8, 11 dan seterusnya sampai 7. Berapa suku tengahnya? Ya, yang tengah-tengah. Kita jawab, a nya 5 suku pertama, b nya 3, bedanya tiap suku 5 ke 8 3, 8 ke 11 3 dan seterusnya. Suku terakhir un ke 7 ya. Nah berapa n nya? Dan banyak sukunya berapa nih? Dari 5 sampai 77 ini berapa banyak sukunya? Kita cari ya. Jadi untuk menentukan banyaknya suku kita gunakan rumus un suku ke n. Suku ke n ini rumusnya, un nya suku un nya 77 ya. A nya diganti 5, bedanya diganti 3 ya. N dikali 3 3n min 1 kali 3 min 1, 5 diambil 3 2 3n plus 2, maka 3n nya 77 diambil 2 ya. Kenapa diambil? Karena di sini plus, pindah ya, pindah jadi min. 77 diambil 2 berarti 75 3n sama dengan 3n
maka 1N nya 75 dibagi 3, N nya sama dengan 25, berarti sukunya sampai suku ke 25. Suku tengah yaitu suku ke berapa ya, kita lihat suku ke setengah N tambah 1, N nya diganti 25 tambah 1 26 dikali 1 dibagi 2, jadi suku tengahnya adalah suku ke 13. Berapa suku 13? Kita gunakan rumusnya. Suku 13 adalah A tambah 12B. Dari mana 12? Ya, kita gunakan rumusnya ini. 13 dikurang 1. A nya diganti 5, B nya diganti 3, 3 kali 12 36, 36 ditambah 5 41, jadi suku tengahnya 41. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan deret aritmatika. Jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika disebut deret aritmatika. Lambangnya adalah Sn. Jadi Sn sama dengan suku 1, suku 2, suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 tambah suku sampai suku ke N. Nah, ini disebut, kalau begini namanya deret. Jadi jumlah suku-suku, lambangnya Sn. Kita lihat contoh sederhana sebelum masuk ke rumus. Hitunglah 1, 2, 3 secara berurutan sampai 11. Ini kalau kita hitung mudah nih ya, dengan ini dihitung hitungan biasa ini dapatnya 66 hitungan biasa. Tapi dengan seorang ilmuwan yaitu yang namanya Gauss, itu dia menghitung dengan cara cepat, itu diambil suku pertama dan suku terakhir, suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, di sini dikali 11. Kenapa dikali 11? Karena ada 11 suku di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 suku. Jadi di sini suku pertama ditambah suku terakhir dikali 11 suku dibagi 2. Nah, di sini 12 bagi 2 6 dikali 11 jadi 66, sama ya. Jadi sehingga kita dapat rumus simpulkan, rumusnya adalah Sn sama dengan N dibagi 2 kurung suku awal tambah suku terakhir. Atau kita ganti UN nya kita ganti dengan A tambah N dikurang 1 beda ya. Ini UN nih, dari sini UN. Nah, sehingga A tambah A jadi 2A tambah N dikurang 1 beda ya. Jadi rumusnya boleh yang ini atau boleh yang ini. Lanjut contoh suatu deret aritmatika ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 sampai suku ke 25. Jadi jumlahnya berapa? Kita jawab. A nya 2, B nya 3, bedanya suku ke 25 juga berapa ditanyain ya. S25 juga berapa? Kita jawab suku ke 25. Kita gunakan rumus suku ke N. Suku ke 25 berarti A tambah 24 beda. 24 itu berarti 25 dikurang 1. A nya 2, B nya 3, 3 kali 24 72 ditambah 2 74. Nah, berapa S25 nya? S25 itu jumlah suku-suku barisan aritmatika sampai suku ke 25. Sn kita gunakan rumusnya N dibagi 2 kurung suku pertama tambah suku terakhir. S25 berarti N nya ganti 25 bagi 2, A nya diganti 2
tambah suku ke-25. Suku ke-25 kita ganti dengan 74. 74 ditambah 2, 76. 76 dibagi 2, 38. 38 dikali 25, 38 kali 25, jadi 950. Jadi jumlah suku-sukunya itu sebanyak 950. Oke, kita lanjut. Hitunglah suku-suku barisan aritmatika 4, 6, 8, 10 sampai 102. Ini jumlahnya berapa? Kita jawab. A sama dengan 4, B sama dengan 2, UN ini suku terakhir sama dengan 102. Ditanya berapa jumlahnya, SN ya. Kita jawab, karena di sini suku terakhirnya sama dengan 102, kita perlu mencari berapa sukunya, berapa n-nya ya. Kita gunakan ini rumusnya. UN sama dengan A tambah n kurang 1 kali beda. UN nya 102, A nya diganti 4, bedanya diganti 2. 2 kali n 2n, 2 kali min 1 min 2 ya. Kita lihat ini, jadi kita hitung 4 diambil 2 sama dengan plus 2, jadi 2n tambah 2 sama dengan 102. Maka 2n nya 100 diambil 2, 2n sama dengan 100 diambil 2 ya, pindah ruas jadi plus jadi min, jadi 2n sama dengan 100, maka 1n nya 50. 100 bagi 2, jadi n nya sukunya adalah 50, sukunya sampai 50 ya. Jadi jumlahnya sampai suku ke 50. S50 berarti n nya diganti 50, 50 per 2, A nya diganti 4, suku pertama. UN nya suku ke n nya itu 102. 102 tambah 4, 106. 106 dibagi 2, oh ini yang dibagi berarti 50. 50 dibagi 2, 25. 25 kali 106, 2650 jumlahnya. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh kehidupan sehari dari barisan dan deret aritmatika. Dalam gedung pertunjukan, di dalamnya terdapat kursi-kursi, di mana baris pertama terdapat 20 kursi dan baris di belakangnya mempunyai selisih 4 kursi terhadap barisan yang di depannya. Sedangkan di dalam gedung tersebut terdapat 25 baris kursi. Hitunglah A. jumlah kursi pada baris ke-25, B. jumlah seluruh kursi di dalam gedung itu. Ini masalah kontekstual ya, kita terjemahkan. Jadi baris pertama itu 20 kursi ya. Oh maaf, ini bukan A nya bukan 25 ya, berarti di sini A nya 20 ya. Di Bapak salah ketik, maaf. Ini berarti di sini baris pertama terdapat 20 kursi, berarti sini A nya 20 ya. Bedanya 4, bedanya 4. Jadi ditanya, kemudian di sini suku ke-25 karena ada terdapat 25 baris kursi. Ditanya jumlah kursi pada baris ke-25, U25 berapa? Jumlah seluruh kursi di dalam gedung itu, berarti S25 berapa? Ya, terakhir
Kita gunakan rumusnya UN ya. UN kita gunakan yang jawab pertama. UN A tambah M dikurang 1 beda. Jadi suku ke-25, suku 25 itu berarti A tambah 24 beda. A nya tadi salah ya, A ini bukan 25 ya, ini 20. Jadi di sini 24 dikali 4, bedanya tadi 4. 24 dikali 4 96 ditambah 24 ditambah 20 ya, tambah 20 jadi 106 ya. 102 116 ya. Jadi 20 tambah 96 116. Jadi jumlah kursi pada baris ke-25 adalah 116 ya. Ini maaf salah. Kemudian berapa jumlah seluruh kursi di dalam gedung itu? Jumlah kursi di dalam gedung itu berarti sini rumusnya SN ya, rumus N tambah bagi 2 kurung A tambah UN. Nah, karena yang ditanyakan S25 berarti N nya diganti 25 bagi 2, ini 20 ya tadi maaf, 20 tambah 121 berarti 141 ya, 141 bukan 146 ini 141. Kemudian di sini 25 bagi 2 ya, karena dua-duanya agak-agak anjir ya, dibagi duanya jadi salah satu aja tuh dibagi, berarti boleh 25 oleh 141 bagi 2 ya. 141 bagi 2 berapa? 70,5 ya, 70,5 dikali 25 kali 25 70,5 kali 25 dapatnya 1762,5. 1000 aku ganti dulu ya, maaf, sini 141 ini 70,5 jadi di sini 762,5 ganti 1762. Oke ya, ini diganti tadi 20 di sini ganti 116
Oke. Ya, selesai. Oke anak-anak, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semua. Bapak mohon maaf ada beberapa kesalahan sedikit ya dari PowerPoint Bapak. Dan Bapak Ari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.